Ini klarifikasi saya kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang berada di Indonesia. Belakangan ini ada kasus yang lagi viral karena ada seorang syekh yang melakukan pelecehan terhadap santrinya sendiri. Namun kisah seperti ini bukan hal baru dalam sejarah umat Islam. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam bukunya Fatawa Al-Hadithiyah pernah menceritakan tentang seorang ulama yang sangat alim, sangat pintar, sangat cerdas, bahkan tidak ada satu ulama pun yang bisa menandingi kecerdasannya di waktu itu. Namanya adalah Ibnu Asaqo. Saking hebatnya Ibnu Asaqo ini, ketenarannya itu tersebar kemana-mana. Khalifah pada waktu itu mengutusnya untuk berdebat melawan tokoh agama Kristen dari Roma. Begitu sampai di kerajaan Roma, musuhnya terdiam, kalah telak. Tidak ada satu orang pun yang bisa menandingi kecerdasannya. Semuanya kagum, semuanya takjub, termasuk raja sendiri. Tapi yang sangat mengejutkan, Ibnu Asaqo ini jatuh cinta kepada putri raja. Akhirnya dengan berani ia mengungkapkan perasaannya kepada sang raja untuk menikahi putrinya. Dengan spontan sang raja berkata, "Kamu tidak boleh menikahi putriku selagi kamu masih dengan agamamu." Tanpa berpikir panjang, akhirnya Ibnu Asaqo ini menikah dengan putri raja tanpa mempedulikan imannya sendiri. Selang beberapa lama setelah ia menikah, hartanya mulai terkuras, hafalan-hafalannya tentang hadis, tentang Al-Quran semuanya kandas. Tidak ada yang tersisa satupun di kepalanya. Dan yang paling mengejutkan lagi, istri yang begitu ia perjuangkan tiba-tiba menghilang dari hidupnya. Kemudian Ibnu Asaqo ini jatuh sakit, tergeletak di jalanan, tidak ada satupun orang yang mengenal. Tapi tiba-tiba ada seorang teman yang pernah mengenalnya dulu, dan cerita ini termasuk yang diabadikan oleh temannya. Ditanyakan, bisa-bisanya kamu bisa berubah seperti ini? Kenapa tidak ada orang yang peduli lagi ke kamu? Diceritakanlah tentang cerita tadi. Begitu temannya pulang, esokan harinya beliau menemui Ibnu Asaqo lagi. Ternyata sudah sakaratul maut. Lisannya tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia terus mentalkin tidak bisa. Mengingatkan sebuah ayat Al-Quran yang pernah ia ingat, tidak ada kecuali satu ayat. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ini termasuk ayat penyesalan orang-orang kafir kenapa tidak masuk Islam di masa hidupnya. Esokan harinya temannya ini menemui Ibnu Asaqo tidak bernyawa. Wajahnya sudah pucat, semua tubuhnya ini sudah menghitam. Ia mencoba menghadapkan ke arah kiblat tapi tidak bisa. Dicoba ke arah kiblat tapi berbalik lagi ke timur. Beliau wafat dengan keadaan yang seperti itu. Dan dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran, bukan semua ulama itu buruk, bukan semua ulama itu suci, tapi iman itu rapuh. Siapapun bisa jatuh jika tidak menjaga dirinya sendiri. Dan yang paling penting, jangan gantungkan iman kepada manusia, gantungkan iman kepada Allah. Karena manusia, sesuci apapun manusia, tetap bisa kalah dengan nafsunya. Wallahu a'lam.